Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Di saat ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran kuliah kita. Dan hari ini kita akan membahas keluaran pasal 18 sampai dengan pasal 20. Karena kemarin kita sudah membahas sampai dengan pasal 17, dan hari ini kita akan lihat 3 pasal sekaligus ya. Dan mari kita lihat pasal 18. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia di sini memberikan judul yaitu Yitro mengunjungi Musa. Nah, Yitro itu siapa? Yitro ini adalah mertuanya Musa, ayah dari Zipora. Nah, kita lihat ayat yang pertama bahwa Yitro ini datang mengunjungi Musa, dan ketika dia datang mengunjungi Musa, dia membawa Zipora anaknya, sekaligus yang merupakan istri Musa, dan kedua cucunya yang juga merupakan anak Musa. Jadi Yitro membawa istri Musa dan kedua anaknya. Dan anak Musa yang pertama bernama Gersom. Gersom ini artinya aku telah menjadi pendatang di negeri asing. Ya, tolong kalian ingat. Dan yang kedua, anak yang kedua namanya Eliezer. Eliezer ini artinya Allah Bapakku adalah penolongku. Allah Bapakku adalah penolongku. Jadi kedua nama ini dan anak ini memiliki arti di mana Musa mengalami yang namanya pergi ke negeri asing ketika dia menjadi buron di tanah Mesir, dan Musa juga mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga dari nama Eliezer ini kita lihat bagaimana Musa yakin dengan imannya bahwa Allah adalah penolongnya. Dan kita lihat di sini minimal ada 3 alasan mengapa Yitro mengunjungi Musa. Ya, mengapa? Ada 3 alasan mengapa Yitro mengunjungi Musa. Alasan yang pertama itu ada di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 di situ terlihat bahwa Yitro ini datang bukan hanya sekedar mengunjungi Musa, tapi Yitro datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan. Ya, karena Yitro mendengar bagaimana Allah memakai Musa memimpin Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu, kedatangannya mengunjungi Musa, selain memang dia rindu tentunya dengan menantunya dan ingin tahu banyak cerita, dan tentu juga Yitro punya tujuan, yaitu di ayat 12 mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan. Meskipun secara aturan ini belum dibukukan karena hukum Taurat belum diturunkan di sini. Tapi Yitro sebagai seorang imam yang sangat paham, dia berusaha untuk melakukan yang terbaik karena dia yakin bahwa Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang patut dan wajib disembah. Nah, alasan yang kedua itu ada di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-13, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ayat 16 kita lihat bahwa apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepada aku, dan aku mengadili di antara yang seorang dengan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah. Jadi alasan yang kedua Yitro datang karena pada saat ini Musa sedang ingin membuat atau menyampaikan atau memberitahukan tentang peraturan dan ketetapan hukum Taurat yang nanti akan dibukukan oleh Allah. Itu ketetapan-ketetapan yang disampaikan Tuhan kepada Musa, aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada Musa, itu Tuhan mau Musa bawa dan sampaikan kepada rakyat Israel hari itu. Ya, jadi itu alasan yang kedua kedatangan Yitro. Ya, ingin tahu tentunya dan melihat bagaimana proses Musa memimpin dan mengadili bangsa ini. Yang ketiga, minimal alasan ketiga ada di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Ya. Ayat 21 sampai 26 ini ya, nanti kalian boleh baca, tapi intinya bahwa Yitro datang itu hadir dalam pelantikan para hakim dan penguasa. Karena selama ini Musa lah Musa sendiri yang mengadili bangsa Israel, tetapi
Yitro, kalau Anda baca Yitro sebagai orang tua yang berhikmat, dia memberikan saran kepada Musa, kalau kamu sendiri kamu akan kecapean Musa, ini bangsa yang besar, kamu tidak akan mampu melakukannya sendiri. Oleh sebab itu kata Yitro, pilihlah orang-orang yang cakap dan pintar dan bisa dipercaya untuk membantu Musa. Ya, oleh sebab itu ayat 21-26 ini Musa mengangkat para hakim dan para penguasa. Jadi nanti Musa tinggal minta pertanggungjawaban dari mereka saja. Ya, di luar biasa sekali ya. Nah, ini 3 alasan Yitro datang ya. Yitro datang ingin menyaksikan bagaimana aturan hukum Taurat yang di kemudian hari akan dibukukan, dan Yitro juga mempersembahkan korban bakaran dan sembelihan. Dia juga hadir untuk melihat pelantikan para hakim dan para penguasa di situ ya. Oke, kita lihat ayat yang ke-7. Kita kembali ayat yang ke-7. Di ayat ke-7 ini, keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah ya. Seperti biasanya ya, kalau orang sudah lama tidak bertemu itu biasanya rindu ya kan, saling tanya satu dengan yang lain, dan inilah yang dilakukan oleh Musa dan Yitro ketika mereka akhirnya sempat bisa bertemu lagi. Dan di ayat yang ke-7 ini kita melihatkan bagaimana sikap Musa kepada mertuanya ya. Sikap sopan dan menghormati sang mertua yang ditunjukkan Musa di sini, meskipun dia sendiri telah menjadi seorang pemimpin sebuah bangsa yang besar ya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan mengangkat dia untuk menjadi pemimpin atas Israel, dan tapi tidak mengurangi rasa sopan, rasa hormatnya kepada sang mertua yang merupakan orang tuanya dia juga ya, sekaligus memperlihatkan hubungan yang baik dan sangat baik kalau saya bilang antara seorang menantu dan mertua yang dipertunjukkan oleh Yitro dan Musa di sini ya. Jadi ini pelajaran yang sangat indah yang bisa kita pelajari bahwa seberapa tinggi pun ya jabatan seorang, tapi dia tahu bagaimana menempatkan dirinya sehingga dia tahu persis apa yang harus dilakukan kepada Yitro sebagai seorang mertua. Ayat 14 kita akan singkat saja. Ayat 14 kita lihat di sini bahwa ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Jadi ayat 14 ini kita lihat bahwa Yitro melihat bahwa Musa itu bekerja single fighter, yang bekerja sendiri ya. Sehingga ayat 17 dan ayat 18 Yitro mengingatkan Musa agar ia mesti kita lihat saja ya, ayat 17 dan 18 ya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang engkau lakukan itu. Engkau akan sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri. Jadi kita lihat ini Yitro sebagai orang tua yang penuh dengan pengalaman ini memberikan masukan sekaligus memberikan nasihat. Kalau Musa terus bekerja seorang diri, ini bukan hanya akan saja berat, tapi akan melelahkan Musa. Seberapa kuat Musa? Begitu juga dengan bangsa Israel. Akan sangat lambat segala proses yang terjadi kalau mereka hanya berhadapan dengan satu orang saja. Ya, jadi itu yang diingatkan oleh Yitro. Ayat yang ke-21, kita loncat ayat yang ke-21, sisanya Anda boleh baca sendiri, kita akan ambil hal-hal penting saja. Ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, di ayat 21 ya, ini Yitro melihat Musa bekerja sendiri dan melihat Musa juga kelelahan dan banyak hal yang terlambat dan tidak berjalan sangat efektif ya. Sehingga Yitro memberikan saran agar Musa mencari orang-orang yang kompeten. Dan apa syarat-syaratnya? Syarat yang pertama ya, syarat yang pertama itu cari orang yang pintar dan yang takut akan Allah.
Jadi tidak cukup pintar saja, tapi harus disertai takut akan Allah. Ya, ini satu paket ya, pintar dan takut akan Allah. Tentu banyak sekali di antara orang-orang Israel ya. Yang kedua, dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Jadi kalau mengangkat orang yang tidak dapat dipercaya, wah ini agak repot. Ini akan menyusahkan kita sendiri sebagai seorang pemimpin. Dan yang selanjutnya, tidak mau disuap. Artinya tidak gampang dan tidak mau disuap, tidak bisa disuap. Ya, jadi kalau sebagai hakim penguasa, kalau ayah tidak boleh dibelokkan. Kebenaran adalah kebenaran, salah adalah salah. Dan Musa bilang, Yitro sarankan Musa untuk mencari yang tidak mau disuap, tidak mau disogok dan sebagainya. Ya. Supaya apa? Supaya bisa menjadi wakil Musa. Karena kalau bawahan Musa nanti mau disuap atau minimal tidak baik, ini akan mencoreng nama Musa sendiri, dan justru bukan malah membantu pekerjaan Musa, justru akan menambah perkara-perkara yang lain. Akan banyak muncul komplainan, akan banyak muncul sanggahan, akan banyak muncul protes, sehingga apa yang pusing Musa sendiri. Oleh sebab itu, Yitro ya, sebagai imam yang sangat takut akan Tuhan, dia memberikan saran kepada Musa untuk mencari orang yang pintar, yang takut akan Allah, yang dapat dipercaya, tidak mau disuap. Barulah nanti akan bisa membantu Musa untuk memimpin kelompok-kelompok bangsa Israel. Jadi disebutkan memimpin pasukan berapa? Ayat 21 itu pasukan 1000, pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ini maksudnya adalah memimpin di setiap lini pemerintahan ya. Jadi ada yang ditempatkan untuk yang lebih tinggi jabatannya, ada yang kemudian di level apa, dan seterusnya ya. Di situ yang dimaksud situ ya. Kemudian ayat 24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Nah, Musa ini adalah orang yang sangat cerdas juga. Tuhan tidak mungkin pilih Musa kalau Musa tidak cerdas. Dan setelah melihat segala usul yang diberikan mertuanya dan segala pertimbangan demi pertimbangan, Musa tentu juga berpikir, ya, apa yang diucapkan oleh Yitro benar sekali ya. Karena tidak mungkin Musa bekerja sendiri dengan banyaknya permasalahan satu bangsa tersebut, sehingga Musa harus mencari para wakil-wakil, dan wakil-wakilnya harus punya kompeten, harus mampu bekerja dengan baik ya. Harus mampu menerapkan semua yang diperintahkan oleh Musa. Kalau tidak, ini berbahaya. Nah, syaratnya apa tadi? Syarat-syarat untuk menjadi pemimpin: pintar, takut akan Allah, dapat dipercaya, dan tidak mau disuap ya. Tidak bisa dihasut, tidak bisa diajak kerjasama untuk hal yang negatif tentunya. Jadi Musa melakukan segala yang disarankan oleh Yitro sebagai mertuanya. Nah, jadi pasal 18, inilah inti dari pasal 18 yang sudah kita pelajari tadi, bahwa tujuan kedatangan Yitro dan bagaimana dampak positif yang ditimbulkan oleh Yitro ketika dia ada bersama dengan Musa ya kan, dan dia bisa memberikan banyak masukan, kan Musa pun mendengar semua masukan dari Yitro. Kemudian kita akan masuk ke dalam pasal yang ke-19 ya, pasal yang ke-19. Nah, dalam pasal 19 ini judulnya Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Kita akan lihat dari ayat yang pertama dahulu. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bulan ketiga, berarti 3 bulan setelah keluarnya mereka dari tanah Mesir ya. Bulan ketiga ini bulan apa? Bulan Sifat. Bangsa Israel tiba di Gunung Sinai, dan bangsa itu berkemah di depan Gunung Sinai ya. Mereka tiba di Gunung Sinai, dan pada hari itu juga mereka berangkat dari Refidim dan tibalah di padang Gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang Gunung
orang Israel berkemah di sana di depan gunung Sinai itu sendiri. Nah, 3 bulan perjalanan keluar dari tanah Mesir. Oke. Ayat yang keduanya, bahwa Musa ya naik menghadap Tuhan dan Tuhan berseru dari gunung itu kepada Musa. Ayat kedua, setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun, lalu mereka berkemah di padang gurun. Ayat 3, naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi Musa naik menghadap Tuhan dan Tuhan berbicara dengan Musa, gitu ya. Nah, ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, ayat 5 dan 6 ya. Ada hal yang menarik di sini, bahwa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan, bahkan melebihi bangsa-bangsa yang lain. Asalkan apa katanya? Asalkan kelima tadi, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Nah, ayat 5 dan 6 ada 3 poin penting di sini ya, yang menjadikan bangsa Israel melebihi dari bangsa lain sebenarnya. Asalkan mereka memenuhi syarat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, terlihat di sini bahwa dari ayat 5 dan 6 ini mereka akan menjadi katanya harta kesayangan. Harta kesayangan. Kemudian yang kedua, lihat yang ke-6-nya, akan menjadi kerajaan imam, ya. Lihat sini saya. Jadi kerajaan imam. Kemudian ya, bangsa yang kudus. Saya singkat saja, bangsa yang kudus. Jadi ada 3 berkat yang bisa didapatkan oleh Israel asalkan mereka memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Tuhan. Apa persyaratannya itu? Persyaratannya itu adalah kalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, firman Allah. Yang kedua, berpegang pada perjanjian Tuhan. Yang kemudian maka mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Jadi mereka cukup mendengarkan firman Tuhan dan memegang janji Tuhan itu sendiri. Maka mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan Allah. Mereka akan menjadikan kerajaan imam dan akan menjadi bangsa yang kudus. Nah, ini 3 berkat rohani yang bisa didapatkan oleh Israel jikalau mereka memenuhi syarat yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Ya, memenuhi syarat. Ini berkat ilahi yang akan dimiliki Israel jika persyaratan itu dipenuhi. Luar biasa sekali, ya. Mengapa bisa sampai dapat berkat begini? Allah memberikan statement akhir di ayat yang ke-6, ayat ke-5 bagian akhir, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kok bisa Israel jadi harta kesayangan, jadi kerajaan imam, jadi bangsa yang kudus? Loh, Tuhan bilang, saya yang mempunyai seluruh bumi. Terserah saya membuat apa, terserah saya mau bikin kasih berkat apa kepada Israel. Ya, asalkan ada syaratnya. Harus mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjian dan ketetapannya tentunya. Ya, jadi tidak ada bangsa lain yang boleh iri. Karena Tuhan itu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Dia bebas untuk memberikan apa saja kepada bangsa siapa saja. Kebetulan Tuhan sedang menggunakan Israel hari ini. Israel menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Tuhan ingin menjadikan mereka sumber berkat bagi bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu kepada Israel lah janji itu diberikan terlebih dahulu. Tapi
berkat ini tidak diterima dengan cuma-cuma, harus ada syarat yang dipenuhi. Ya, harus ada syarat. Seperti kalau kalian mau dapat nilai yang bagus, mendapatkan predikat summa cum laude misalnya, kamu harus memenuhi syarat. Ya, harus nilainya sempurna, harus belajarnya lebih rajin, ini kan syarat. Ya, jadi tidak bisa didapatkan dengan cuma-cuma, ada persyaratan. Oke, kok bisa begitu? Ya Tuhan adalah empunya seluruh bumi. Ya, Dia bebas bikin apa saja, tapi Tuhan melakukan semua ada syaratnya. Nah, jadi luar biasa kalau Israel ini bisa memenuhi syarat itu. Ayat 9. Ayat 9 pasal 19 ayat 9, berfirmanlah ya Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, Tuhan berniat bermuncul atau hadir dalam bentuk awan supaya bisa berbicara dengan Musa dan bisa didengar oleh bangsa Israel. Ya. Mengapa dalam bentuk awan? Karena ingat bahwa tidak ada orang yang bisa melihat Allah dan mampu melihat Allah secara langsung. Karena manusia berdosa, Musa pun manusia biasa yang penuh dengan segala kesalahan, dosa dan sebagainya. Oleh sebab itu tidak mungkin Musa berhadapan langsung. Tapi Tuhan lewat perantara, lewat media. Dan Tuhan biasa kerap kali menggunakan awan. Kita sudah tidak familiar, sudah tidak asing dengan awan. Ya, ketika keluar dari Mesir, ya Tuhan memimpin mereka lewat tiang awan pada siang hari. Ya. Jadi untuk membentuk keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Tuhan, jadi awan ini adalah simbol kehadiran dan keberadaannya. Mirip-mirip dengan tiang awan ya. Nah, ayat 12-nya kita lihat bahwa sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena pada gunung itu pasti dia dihukum mati. Nah, kita lihat di sini bahwa ingat bahwa zaman Musa ini jangan zaman ibadah perjanjian lama yang bersifat simbolik, ya. Jadi bersifat simbolik, ritualistik, dan yang dituntut itu suci secara jasmani, secara badani. Jadi Gunung Sinai ini kan gunung Tuhan, termasuk lereng Gunung Sinai. Oleh sebab itu diminta jangan sampai kaki Gunung Sinai ini tersentuh oleh manusia. Karena ini menyimpulkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kudus, maha suci, tak terhampiri oleh dosa sekecil apapun. Ya, oleh sebab itu barang siapa yang berani-berani melanggar kekudusan Allah, kesucian Allah, maka dia akan dimatikan oleh Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Allah sudah berikan peringatan ini kepada Musa supaya Musa sampaikan kepada Israel. Ya. Jadi kaki Gunung Sinai merupakan tempat yang kudus, ya, menyimbolkan bahwa betapa kudusnya Tuhan, ya, betapa kudusnya Tuhan, sehingga kaki siapapun tidak boleh menyentuh Gunung Sinai itu, menyentuh lerengnya pun. Jika dilanggar maka taruhannya nyawa, ya. Bahkan bukan manusia, binatang sendiri pun jangan sampai menyentuh itu, kalau tidak akan dimatikan, ya. Akan dimatikan. Nah, siapapun yang kena pada gunung itu pastilah ia dihukum. Tangan seorang pun tidak boleh merabai, 13. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu dan dipanahi sampai mati, baik binatang baik manusia, ya. Tidak ada terkecuali di situ. Hanya Tuhan bilang apabila sangkakala berbunyi panjang, hanya kalau kamu mendengar sebuah bunyi sangkakala yang bunyinya panjang, barulah kamu boleh mendaki gunung itu. Jadi bukan tidak boleh tersentuh. Untuk saat itu tidak boleh sampai mereka mendengarkan sangkakala, ya. Sangkakala yang panjang. Jadi barulah Israel boleh memanjat atau mendaki gunung tersebut. Ya, ayat 16. Dan terjadilah
pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Ya, jadi ayat 16 ini kita lihat keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu tersimbolkan dengan guruh. Ini bunyi geledek ya. Kilat, awan. Jadi lagi-lagi awan terpakai menjadi simbol keberadaan. Jadi guruh kilat awan ini menyimbolkan apa? Menyimbolkan keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka, keagungan Tuhan dan bahkan kedahsyatan Tuhan. Ya, kedahsyatan Tuhan tercermin dalam fenomena yang terjadi saat itu. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, coba kita buka sebentar Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ya. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18 sampai 19. Ibrani 12 ayat 18 sampai 19 ya. Saya akan bacakan, silakan kalian simak. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan badai ya. Oke. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Jadi diulang oleh Rasul Paulus dalam kitab Ibrani sesuatu peristiwa yang besar saat itu ya, bahwa sampai Israel pun tidak berani dan memohon jangan sampai Tuhan langsung ngomong, biarlah mereka berbicara lewat Musa saja ya. Jadi Tuhan kerap kali menggunakan fenomena guruh, kilat, awan untuk menyimbolkan keberadaan, keagungannya dan kedahsyatannya. Ya, kalian juga bisa baca di Wahyu pasal 4 ayat 5, pasal 8 ayat 5, pasal 11 ayat 19. Ya, di materi yang sudah saya berikan, Anda boleh lihat di situ ayat-ayatnya. Anda silakan cek ya. Oke, pasal 19 selesai. Jadi hal-hal penting sudah kita bahas tadi ya. Jadi tidak usah dibahas panjang lebar di situ. Nah, sekarang kita masuk pasal yang terakhir, pasal 20. Akhir dari pembelajaran kita saat ini. Pasal 20. Pasal 20 ini adalah pasal yang sangat-sangat terkenal ya. Karena apa? Karena dalam pasal ini ada 10 firman Allah ya. 10 firman Allah. Jadi ke-10 firman Allah ini adalah firman yang mewakili banyak firman lagi yang tercatatkan di dalam hukum Taurat ya. Tolong kalian hafalkan, yang sampai tidak hafal 10 hukum Taurat ini ya. Nah, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan ya. Jangan ada padamu Allah lain. Jadi Tuhan memberikan suatu pernyataan bahwa kalau sampai ada Allah lain dan kalau sampai ada Allah lain, maka Tuhan adalah Allah yang pencemburu dan Dia tidak akan segan-segan untuk menghukum, akan mematikan manusia yang berusaha menduakan hatinya kepada Allah lain, ya, kepada Allah lain. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ya, apalagi yang menyerupai yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang merayap. Jadi pasal poin yang kedua ini ya, bahwa Tuhan minta jangan membuat apapun menyerupai apapun, baik manusia, baik apapun yang di bawah bumi, baik binatang yang merayap, tidak boleh bilang bahwa ini gambar Allah ya. Kita ingat fenomena kejadian hari ini bahwa banyak sekali di dalam rumah orang-orang Kristen, bahkan di gereja-gereja hari ini terpampang lukisan mengatakan ini lukisan wajah Yesus. Banyak di rumah dipampang ada lukisan wajah Tuhan Yesus. Sebenarnya sudah melanggar, tidak boleh ya, karena tidak boleh membuat apapun termasuk dan bilang itu adalah patung Tuhan Yesus ya, itu Allah marah sekali. Allah sudah atur situ, bahkan binatang yang dianggap sebagai Allah pun tidak boleh, yang merayap dan sebagainya, ular dan sebagainya tidak boleh. Jadi Tuhan sudah wanti-wanti ya kepada bangsa Israel hari itu, mengingat mereka nanti akan dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan akan banyak sekali ya informasi atau yang mereka bisa dapatkan hal-hal negatif
Allah-Allah lain dari bangsa-bangsa di sekitar mereka nanti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini melihat bahwa, menunjukkan bahwa betapa kudusnya nama Tuhan itu, nama. Jadi jangan disebut sembarangan. Ya. Menyebut sembarangan itu sama dengan bentuk tidak menghargai Allah. Nah, ada yang bertanya, Pak, hari ada orang sedikit ya Tuhan. Lah, beda ya. Jadi gini, ibadah simbolik, ibadah hakikat. Kita hari ini ada di ibadah hakikat. Ibadah hakikat itu tidak lagi seperti ibadah simbolik. Ibadah simbolik ini kan semua hal dituntut suci, bukan hanya badan, ucapan, semua dituntut suci, untuk menunjukkan bahwa betapa kudusnya Tuhan. Hari ini yang Tuhan tentukan adalah hati kita, bukan lagi secara jasmani, ya. Dan kita tidak pernah menyebut nama Allah dengan sembarangan, ya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan, yang diperintahkan untuk mengingat dan kuduskan hari Sabat itu siapa? Bangsa Israel. Hukum Taurat turun kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu orang Kristen hari ini tidak boleh memelihara hari Sabat. Ya. Itu diberikan kepada bangsa Israel. Ingat dan kuduskan. Karena hari Sabat ini simbol Tuhan. Nanti Anda baca di dalam Kolose, ya. Kolose pasal 2 ayat 16-17, bahwa hari Sabat ini adalah bayangan. Sabat itu bayangan, wujudnya itu Yesus, ya. Sabat itu sama dengan bayangan. Ya. Kristus itu adalah wujudnya. Nah, sekarang wujudnya sudah datang. Berarti tinggalkan bayangannya, ya. Fokus pada wujudnya. Nah, poin 1 sampai poin 4 ini dibuat sedemikian rupa untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ya. Poin 5 sampai dengan poin yang terakhir 10, ya. Ini mengatur hubungan manusia dengan manusia. Poin yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, kita diminta untuk menghormati ayah dan ibu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan bersaksi bohong maksudnya. Jangan mengingini milik sesamamu. Nah, poin 1 sampai poin 4 ini sangat ditetapkan, sangat dijaga, ya, sangat diminta untuk jangan sampai mereka, ya, hubungan mereka dengan Tuhan ini benar-benar kacau, ya, sehingga dibuatlah begitu ketat. Begitu juga dengan hubungan manusia dengan manusia, benar-benar harus dijaga dan dipelihara sama sekali, ya, harus benar-benar dijaga dan dipelihara sama sekali. Jangan sampai hubungan dengan manusia sama manusia juga rusak, hubungan manusia dengan Tuhan juga rusak, ya. Kedua-duanya mesti seimbang di situ. Oke. Ayat 18-nya dan 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh guntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap, ya, awan, ya. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Jadi ayat 18 dan 19 ini kita lihat bahwa Israel itu ketakutan, sangat ketakutan melihat dahsyatnya keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tuhan langsung berbicara sehingga mereka bilang, jangan, kami nanti bisa mati, bahaya. Kami bicara lewat Musa saja, engkau saja. Kami akan dengarkan semua omongan kamu yang ngomong sama Tuhan langsung. Jadi mereka takut sekali saat itu, ya. Oleh sebab itu mereka begitu cemas dengan keberadaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam bentuk kilat, ya, guntur, bunyi sangkakala yang terus sambung menyambung, membuat mereka panik dan was-was sekali. Ayat yang ke-23. Sekali lagi Tuhan mengingatkan Musa agar jangan membuat Allah dari barang apapun. Kita lihat ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, ya. Dikatakan bahwa
janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak. Nih, membuat dari Allah perak. Jangan Allah emas. Jangan kamu membuat-buat bagimu. Jadi Tuhan sudah wanti-wanti, Tuhan tahu segala sesuatu bahwa bangsa-bangsa di sekitar Israel adalah bangsa-bangsa yang kerap memakai barang-barang seperti itu untuk menjadikannya bahan untuk membuat dewa-dewa. Oleh sebab itu Tuhan sudah larang, sudah ingatkan Israel jangan membuat Allah emas, Allah perak dan sebagainya. Dia adalah Allah yang pencemburu dan tidak mau diduakan, ya. Oke, jadi ayat pasal 20 ya selesai ya. Poin-poin pentingnya kita sudah lihat. Poin penting pasal 20 ini adalah sebenarnya adalah ke-10 firman ini ya, inti dari 10 firman ini. Oke, jadi biarlah 3 pasal 18 dan 20 kalian bisa pahami dengan baik ya. Kita belajar, kita akan cepat kejar materi. Mudah-mudahan di beberapa hari kemudian kita bisa keluarkan video lagi untuk pasal-pasal berikutnya. Oke, saya pikir cukup sekian. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kita semua.